Romohon Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Saya akan mencoba memberikan 3 tawaran pemerenungan, banyak banget ya, supaya puas. Anda boleh memilih yang manapun yang Anda mau ambil dan cocok dalam pemerenungan Anda dalam minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman, dari mulai Jumat, Sabtu sampai hari ini kita merayakan, Jumat itu kita merayakan hati kudus Yesus. Hari Sabtu kita merayakan hati tak merdonda Bunda Maria. Dan hari ini Yesus itu memilih para rasul dengan hati yang berbelas kasih. Maka kalau mau otak-atik kata hati bisa disingkat sebagai hanya tuh hadirkan Tuhan yang mencintai. T-nya itu bisa kita singkat sebagai tingkatkan iman yang mengampuni. Itu hati. Maka kalau Anda hari ini mau menjadi orang baik, sebetulnya kita bisa mengoreksi hati kita masing-masing. Hati yang diberikan oleh Tuhan lewat suara-suara hati, itulah yang akhirnya bisa membantu kita untuk menemukan yang benar. Nah, pemerenungan pertama itu hati yang hadirkan Tuhan yang mencintai dan tingkatkan iman yang mengampuni. Pemerenungan yang kedua, dari pengalaman Injil hari ini kita bisa menemukan sebuah kata yang disebut sebagai homo studentes atau manusia pembelajar. Maka Yesus hari ini memanggil dan memilih ke-12 muridnya untuk menjadi manusia pembelajar. Pembelajar yang gak cuman sekedar belajar, tetapi pembelajar yang handal dan juga dapat berkarya bersamanya. Monsinyur Suharyo itu waktu menjadi administrator apostolik di Bandung itu mengatakan kepada kami para imam dan calon imam, saya tidak butuh banyak calon imam, tetapi saya butuh sedikit tetapi yang berkualitas. Mau menampar kami, mau mengingatkan kami tentang ternyata jumlah yang banyak itu belum tentu punya kualitas yang baik. Tapi jumlah yang sedikit belum tentu tidak berkualitas. Maka yang sedikit itu yang diangkat, diajak untuk menjadi sesuatu yang handal, berkualitas, sehingga bisa berkarya bersama dengan Allah. Mereka yang nantinya disebut para rasul kebanyakan adalah orang-orang dari Galilea. Dan akhirnya diberi kuasa untuk apa? Untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Dan para rasul sendiri adalah orang-orang dipilih, orang-orang yang diajarkan dan ditugaskan oleh Kristus untuk mewartakan yang namanya kabar gembira atau Injil. Untuk selanjutnya juga membaptis, mendirikan, mengarahkan, memelihara gerejanya sebagai pelayan-pelayan Allah dan penjaga misteri-misterinya. Nah, maka hari ini kalau Injil Matius hari ini itu mencoba untuk menunjukkan daftar para rasul dalam urutan-urutannya. Yang pertama adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, apalagi Yakobus, Yudas Tadeus, Simon dan Yudas Iskariot. Nah, pemilihan ini itu ditemukan lagi ada 3 semangat dasar yang ternyata bisa ditimba dari para rasul yang dipilih Tuhan sebagai manusia pembelajar. Semangat yang pertama saya menemukan adalah for God, untuk Tuhan. Bapak Ibu teman-teman, kita diajak untuk selalu mewartakan kasih-Nya melalui Simon, Petrus dan kawan-kawan. Terlebih karena semua yang kita dapatkan semata-mata itu adalah rahmat-Nya, gracia, grace, gratis. Yang pertama semangatnya. Semangat yang kedua adalah forget, untuk bisa mendapatkan. Kita diajak untuk melupakan diri atau kehendak sendiri, melupakan nostalgia masa lalu kita untuk bisa lahir secara baru sebagai muridnya yang siap diutus menjadi berkat banyak orang. Maka pengalaman-pengalaman menjadi young man, patriot dan segala macam kan diajak untuk apa? Menjadi manusia baru. Menjadi sesuatu yang baru terus-menerus sehingga menemukan lagi yang baru sehingga bisa mewartakan yang lebih baik. Semangat yang ketiga adalah forgive, untuk bisa memberi. Kita diajak untuk bisa mengampuni. Maka kalau kita mau melihat pengalaman dalam perjanjian lama, kita bisa melihat pengalaman Yusuf. Yusuf yang dilumat, dibuang, disingkirkan dengan intrik dan taktik yang jahat oleh saudara-saudaranya. Karena mereka cemburu, mereka iri hati. Tapi kita lihat akhirnya apa? Yusuf justru menjadi penyelamat bagi saudara-saudaranya ketika mereka terkena yang namanya bencana kelaparan. Yusuf menerima mereka dengan penuh belas kasih. Ia tidak sakit hati, dendam, marah,
tapi malahan bersyukur karena bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu teman-teman, dalam poin yang kedua, saya mengatakan bahwa mungkin kita juga pernah diperlakukan buruk seperti Yusuf. Tapi sepertinya tidak mungkin seburuk itu. Entah oleh rekan kerja, sesama umat, pastor, atau bahkan sahabat kita sendiri. Apakah kita juga bisa mengampuni seperti Yusuf? Bukankah dengan berani mengampuni, kita semakin siap untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit dan berbagai kelemahan orang lain? Maka dengan semangat 3G ini, kita tidak lagi menjadi roh jahat dan penyakit bagi sesama, tapi benar-benar menjadi murid dan rasulnya yang berkualitas. Dengan kata lain, dalam poin yang kedua, Bapak Ibu teman-teman, hidup menawarkan banyak pilihan. Anda mau bersyukur atau berkeluh, mau berpositif atau bernegatif ria. Yang pasti, bukankah segala sesuatu, setiap orang memiliki keindahannya masing-masing. Sayangnya, semua orang tidak atau belum bisa melihatnya. Yang ketiga, tawarannya adalah ada satu kata yang disebut sebagai vox suara. Ini adalah marak atau bergerak terjadi ketika sebagian besar rakyat Indonesia NKRI memberikan suara pada pemilihan presiden RI atau pejabat lainnya dalam acara pesta demokrasi yang bertujuan demi kesejahteraan bersama atau bonum commune. Maka mengacu pada Injil hari ini, Yesus juga memberikan suaranya. Memberikan suara dengan memilih ke-12 rasul. Nah, sebelum masuk ke sikap mendasar dari para rasul yang dipilih, sebetulnya para patriot hari ini yang diundang juga mempunyai 4 pilar. Masih ingat 4 pilarnya? Yang pertama apa? Apa? Mangku salib. Yang kedua? Sangkal diri. Yang ketiga, jujur dan taat. Yang keempat, pantang menyerah. Saya tambahin hari ini ya. Hari ini Yesus juga memilih para rasulnya dengan pola STMJ. Karena Yesus mau mengingat dan melihat bahwa kita dianggap sebagai umat pilihannya. Maka kata umat pilihan, kalau Anda bangga bahwa saya orang pilihan, saya umat pilihan, saya adalah pasangan yang dipilih. Pilihan juga bisa kita singkat. Pilihan. Pikirkan tujuan, linya libatkan iman, hanya adalah handalkan Tuhan. Itu umat pilihan. Maka kalau Anda mengaku bahwa saya bangga sebagai umat pilihan, apakah betul Anda memikirkan tujuan? Yang kedua, apakah betul melibatkan iman dalam segala sesuatu? Dan terakhir adalah handalkan Tuhan. Ada 4 sikap mendasar hari ini Yesus memilih para rasulnya. Sikap yang pertama atau dasar yang pertama adalah ia memilih para rasul yang sederhana. STMJ, S-nya sederhana. Ia memilih para muridnya dari orang-orang yang sederhana, yang datang dari Galilea, yang juga sederhana karena ia juga datang sebagai Tuhan yang sederhana di tempat yang benar-benar sederhana. Jelasnya, semangat hidup sederhana adalah salah satu keutamaan yang diwartakannya, karena hal inilah yang membuat kita semakin mudah mengalami penyelenggaraan ilahi dan sekaligus semakin mudah dibentuk oleh Allah di tengah dunia yang syarat dengan kemewahan atau glamorisme indrawi yang begitu berlebihan. Itu semangat yang bersama, sederhana. Yang kedua dalam pemilihannya adalah total. Pikul salib total. Harapan iman dan kasih pelayannya total. Ia tidak setengah-setengah, tidak setengah hati tapi sepenuh hati. Jelasnya ia mengajak kita untuk menjadi saksi perutusan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Karena jelaslah era ini adalah era kesaksian, di mana orang lebih mudah percaya pada mata, pada apa yang dilihat daripada telinga, pada apa yang mereka dengar. Iman kita kepadanya mesti total, segenap hati. Hati adalah pusat rasa. Segenap jiwa, jiwa adalah pusat kehendak. Segenap akal budi, pusat pemikiran, dan segenap kekuatan adalah pusat tindakan. Maka ini yang terus-menerus digarap oleh Yesus total. Iman yang utuh menggumpal, bukan yang abal-abal. Yang tulus bukan yang penuh dengan akal bulus. Yang sepenuh hati bukan dengan setengah hati. Yang asli bukan yang basa-basi. Karena iman yang total itu pastinya berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dengan kata lain, Bapak Ibu teman-teman,
Iman yang sungguh total itu juga mau mengikuti jalan imannya bahwa tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dan tidak ada kemuliaan tanpa yang namanya penyalipan. Inilah totalitas iman kita, sungguh penuh, menyeluruh dan tidak mudah luruh. Sehingga bisa dirasakan oleh hati, diresapkan oleh jiwa, dipikirkan oleh akal budi, dan diwartakan dalam tindakan nyata lewat karya yang murah hati, ucapan yang memberkati, dan yang terakhir yang sering kali dilupakan adalah doa yang sepenuh hati. Anda bisa melakukan tindakan yang murah hati, Anda bisa memberikan ucapan yang memberkati, tetapi seringkali sebagai orang Katolik kita lupa dengan doa yang sepenuh hati. Yang ketiga, sebagai sikap mendasarnya adalah merakyat. Ia hadir di tengah umat, tidak eksklusif, tapi dekat dan hangat, terbuka pada suka duka umatnya. Ia benar-benar mengenal bau dan aroma dunia harian bersamanya. Ia bahkan juga mengajak pergi kepada domba-domba yang hilang, yang tersingkir karena kemiskinan, kedosaan. Semangat kerakyatannya berciri universal, tidak terbatas sekat kelompok atau golongan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, terakhir adalah jujur. Ia menjadi orang yang tulus, tidak sekedar mengumbar janji, tapi sungguh memberikan yang namanya bukti. Ia tidak mempunyai hidden agenda atau semacam udang di balik batu. Proyeknya jelas, semata-mata demi kerajaan Allah, bukan semata kekuasaan atau ketenaran diri sendiri. Maka hari ini 3 poin ini saya mau ajak. Yang pertama adalah tentang hati. Apakah Anda juga punya hati? Hadirkan Tuhan yang mencintai dan tingkatkan iman yang mengampuni. Yang kedua tadi, Tuhan memilih kita harus penuh dengan kualitas, bukan cuma sekedar abal-abal. Anda menjadi murid Yesus, apalagi hari ini patriot yang hadir, udah melewati fase priskat lalu masuk ke patriot, harusnya tidaklah menjadi pribadi yang abal-abal, tapi menjadi pribadi yang penuh dengan kualitas pilihan. Yang terakhir, 3 sikap sebagai murid: sederhana, total, merakyat, dan juga jujur. Semoga hari ini menjadi inspirasi kita kembali untuk menjadi pribadi-pribadi yang dipilih Tuhan, tidak cuma sekedar bangga menjadi umat pilihan, tetapi juga bangga dengan kualitas yang dimiliki oleh kita sebagai umat pilihan Allah. Dan semoga bersama-sama kita hari ini memohon dari Tuhan sendiri, supaya kita juga mempunyai hati seperti yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada kita. Dan juga kita bersyukur atas pemilihan para rasul, juga kita semua sebagai murid-muridnya untuk selalu berkarya, menampilkan yang baik seperti yang Yesus ajarkan dalam seluruh kehidupannya kepada kita. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini, pagi ini lewat perayaan Ekaristimu, bersyukur untuk semua hal yang indah yang boleh kami rasakan sampai pada pagi ini. Terima kasih, Engkau telah mengajarkan hati yang baik kepada kami. Engkau juga telah mempercayakan segala sesuatu kepada kami, karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Maka izinkanlah kami juga sebagai umat pilihan-Mu untuk bisa menunjukkan kualitas kami sebagai umat pilihan, sehingga karya-Mu sungguh tercermin dalam seluruh karya kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu. Maka Tuhan bantu kami dalam perjuangan dalam hidup kami sebagai teman dan sahabat dalam perjalanan hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.